Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di materi terakhir dari statistik. Materi terakhir dari statistik. Dalam pertemuan kali ini kita mempelajari, melanjutkan yang kemarin, aplikasi. Kalau kemarin kita mencoba untuk aplikasi yang sederhana ya, itu yang kita kenal sehari-hari di laptop kita, di komputer kita sudah ada, sudah include di dalamnya, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel. Eh, Kemarin kalau kita adalah tentang pengujian hipotesis, maka pada hari ini kita melihat untuk kemudian bagaimana eh, kita akan melihat tentang regresi. Di regresi, apakah itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Regresi linear berganda. Jadi sebenarnya sangat sederhana, cepat sekali. Dari kemarin kita sudah menghitung secara manual, kita sudah menghitung regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Ini saya akan memberikan sedikit tambahan untuk penggunaan cara mencari yang cepat dengan menggunakan uh, aplikasi Excel, menggunakan aplikasi Excel. Nah, ini contoh yang ada, contoh pengaruh pakan terhadap pertumbuhan bobot, pengaruh pakan terhadap pertumbuhan bobot. Dari data ini kita langsung bisa, dari itu kita mengambil 10 sampel ikan dalam satu kolam, 10 sampel ikan dalam satu kolam. eh, Maaf, 10 sampel, ya 10 sampel ikan kita ambil dari kolam yang berbeda, ya, dari kolam yang berbeda, eh, dari kolam yang berbeda dengan penggunaan pakan yang berbeda juga, menyebabkan pertumbuhannya juga berbeda. Nah, ini kalau kita mau menganalisis untuk regresi linear sederhana, tinggal kita tinggal kita melihat, tinggal kita klik data analisis, data analisis. Kemudian pada regression, ya, pada regression tinggal kita klik OK, kita input nilai Y berarti berat, ya, berat. Ini kita input OK, nilai X, kita input OK, label, kita bisa kita bisa melihat ini label kita centang. Terus residual ini tinggal kita pilih, mau dicentang semua boleh. Nah, ini juga kita pilih, ini juga normal probability juga, misalkan kita pilih juga nggak masalah, tinggal kita klik. Setelah kita pilih semua, centang semua, tinggal kita klik OK. Dia akan muncul hasilnya. Ini saya lebarkan biar bisa terbaca semua. Ini standar koefisiennya, ini standar errornya, lower up,
per lo. Nah, ini muncul muncul semua di sini ya. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwasanya secara keseluruhan ada 1, 3, ada 4 tabel secara keseluruhan. Nah, ini kita tidak probability input ini kita tidak melihat ya. Kita tidak melihat itu, ini standar residual. Nah, dari empat tabel output yang muncul, yaitu kemudian dari tabel summary output, ANOVA, residual output, dan juga probability output. Nah, dari ini pada summary output kita akan muncul nilai daripada multiple R, R square, adjusted R square, standar error, dan juga jumlah observasi. Nah, sedangkan pada ANOVA akan muncul analisis varian, itu akan muncul konstanta ataupun intercept ya, intercept yang muncul ya, yang muncul dari nilai yang kita hasilkan, Nah, ini di sini kita akan melihat bahwasanya untuk persamaan yang kemudian yang kita punya akan terlihat di sini, terlihat pada hasil yang kita dapatkan, nilai daripada hasil yang kita dapatkan. Nah, dari persamaan yang kemudian kita hasilkan dari ini, maka persamaannya adalah kemudian multiple R-nya. Kalau minus berarti dia hubungannya negatif. Kalau satu berarti positifnya sangat kuat. Kalau 0 berarti dia dia tidak ada hubungan. Nah, ini kita melihat ini kita akan mendapatkan bahasanya dari hasil ini kita dapat melihat bahwasanya nilai pada
regresi kita memperoleh nilai. Di sana kita dapat apa pada ANOVA ini ya, intercept ini artinya konstanta atau intercept. Nah, konstanta atau intercept ini dia pada nilai atau B ya, B. Ini saya kasih warna yang beda. Saya kasih warna beda. Nah, berarti 2,608 ini menunjukkan bahwasanya jika variabel X atau apa tadi, pakan ya, atau pakan konstan, maka rata-rata nilai variabel Y, rata-rata pertumbuhan itu pada pertumbuhannya sebesar 2,608 gram. Nah, itu artinya. Nah, koefisien regresi ini B0 ya, intercept ini. Kalau pakan ini B1. Nah, ini 0,1489, 0,15, 148 ini menunjukkan bahwasanya jika pakan ini meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pertumbuhan berat sebesar 0,148 gram. Nah, jadi kalau ini pakannya konstan, dia akan bertumbuh sekian, sedangkan pada yang bawah, pada konstanta yang bawah, kalau pakannya ditambahkan sekian, maka akan menghasilkan pertumbuhan sekian juga. akan menghasilkan pertumbuhan sekian juga. Nah, jadi itu sehingga ini yang kemudian hal ini dapat kita lihat daripada standar error, standar T statistik maupun P value yang kita punya. Jadi ini kemudian menjelaskan perolehan daripada ini. Jadi ini dia titik kritikal yang muncul di sini. Nah, dari hasil dari sini kita melihat bahwasanya persamaan regresi kita adalah apa ini, kita kasih nama apa ini ya, pertumbuhan sama dengan 2,6080 ini tambah 0,1489 X. Saya ulangi, hasil persamaan regresi yang muncul persamaan regresi yang muncul adalah persamaan regresi yang muncul adalah Y sama dengan Y sama dengan 2,608, misalkan kita ambil 3 angka saja belakang koma, tambah 0,1489. Jadi ini
menunjukkan itu. Dan ini sama dengan hasil perhitungan manual kita yang di materi sebelumnya, materi regresi linear sederhana, regresi linear. Nah, itu hasil perhitungan kita juga sama seperti itu. Hasil perhitungan kita pun sama di sana. Karena contoh ini saya ambil dari sana. Ya, jadi itu yang apa namanya? Yang muncul persamaannya. Kadang di Excel juga kebalikannya. Kadang dia kebalikannya atau ini ada X-nya ya, maaf, ada X-nya. Nah, kadang dibalik. Y sama dengan 0,149 X tambah 2,608. Jadi dia 2,608. Ya, dikebalikannya. Jadi sama saja dia munculkan seperti itu. Jadi itu kita membaca itu. Nah, dari ini kita juga bisa melihat bahasanya kita juga akan melihat signifikansi dari regresi ini. Kita juga bisa melihat tentang hipotesis parameter ya, hipotesis parameter daripada kalau kita melihat pada uji parameter pada B0 maupun B1 ya, B0 pada B maupun B1. B0 tadi yang intercept, B1 yang pada pakan ya. Nah, pada uji hipotesis parameter B0 ini, B0 yang uji hipotesis yang ini, kita akan melihat dari ini juga kita bisa melihat uji hipotesis parameter. Bahasanya bertujuan untuk menguji apakah nilai intercept ini atau konstanta ini memiliki peran yang signifikan dalam model regresi yang terbentuk. Nah, kita lihat pada ini, kita melihat pada P value. Ternyata P value nya yang muncul ini pada taraf signifikansi 5%, rasanya terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap daripada pertumbuhan pada pertumbuhan daripada ikan. Jadi kita melihat dari ini ya, dari nilai P value tadi ini. P value nilainya dia hampir kemudian mendekati 1. Nah, begitupun pada
begitupun pada B1. B1 di sana kita melihat di B1 ini kita akan menguji apakah variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, ataukah misalkan kita akan melihat bahwasanya apakah ada pengaruh signifikan antara pemberian pakan terhadap pertumbuhan bobot terhadap bobot ikan. Nah, dari kita melihat pada alfa signifikan alfa pada 5%, kita melihat nilai P value-nya adalah 2,55. Nah, pada taraf ini kita dapat menjelaskan bahwasanya sampel yang ada memberikan pengaruh signifikan antara pemberian pakan dengan besarnya pemberian pakan terhadap banyaknya pemberian pakan terhadap pertumbuhan bobot daripada ikan. Nah, pada tabel ANOVA juga itu tadi pengujian hipotesis parameter ya. Kita melihat pengujian hipotesis parameter. Dari regresi ini juga kita dapat melihat hipotesis kebaikan daripada model regresi. Nah, hipotesis kebaikan model regresi ini dimaksud agar kita untuk menguji apakah model regresi yang muncul ini yang kita hasilkan itu layak digunakan ataupun tidak. Nah, di sini kita melihatnya di sini ya. Ini model kebaikan daripada hipotesis kebaikan daripada model regresi. Nah, di situ kita melihat bahwasanya pada taraf 5%, sampel yang ada itu mampu menghasilkan model yang memadai dan dapat digunakan. Berarti model regresi yang kita hasilkan itu dapat kita gunakan karena dia berpengaruh pada signifikansi 5%. Nah, pada signifikansi 5% kita melihat daripada nilai signifikannya, di sini. Jadi kita melihat daripada F hitung ANOVA-nya dengan taraf signifikan daripada taraf signifikan yang dihasilkan. Jadi dia pada mendekati pada 0 yang kemudian dihasilkan. Jadi itu yang kita dapatkan di sana. Nah, pada hasil regresi ini juga kita dapat melihat koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi dapat diartikan bahwa besaran kemampuan variabel pakan, ya, variabel prediktor dalam hal ini variabel X itu kan pakan. Nah, dapat mempengaruhi variabel respon, yaitu pertumbuhan berat. Nah, dalam perhitungan manual kita menggunakan nilai koefisien korelasi yang kita kuadratkan. Ya. Nah, dari ini kita dapat melihat bahwasanya R square.
Nah, ini ya. R square kita adalah 0,9026 ya, 0,9026 dalam artian R square kita, pengaruh yang kemudian 0,9026 berarti mengandung arti bahwasanya variabel variabel pakan mempengaruhi variabel pertumbuhan bobot ikan sebesar 90,26%. Sedangkan sisanya ini 5,11% ini dipengaruhi oleh faktor yang lain. Berarti pengaruhnya sangat kuat. Pengaruhnya sebesar 90,26%. Jadi itu yang bisa kita baca dari hasil uji regresi yang kita hasilkan. Nah, ini di samping juga dari hasil tadi kita juga punya nilai probability yang normal. Nilai probability yang normal juga. Ini kalau pakan terhadap dari pakan ini, kalau kita dari normal ini berat Y, ini X pakan. Kalau kita klik kanan, kemudian kita add trend line, nah kita centang daripada equation sama display R square, maka akan keluar persamaan dan juga yang muncul 5. Nah, ini ikut normal ya, yang ini square. Nah, ini ya yang pakan ya, yang bukan di normal probability tapi pada slot pakan lain. Jadi di sini kita akan mendapatkan bahwasanya hasil perhitungan kita sesuai dengan hasil pada aplikasi. Ya, ini persamaan regresinya. Persamaan 2608 0,14. R-nya yang kemudian agak melenceng. Nah, itu dari hasil uji regresi dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan pendekatan Excel. Ini saya ganti nama hasil regresi itu pada uji regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita melihat pada regresi berganda. Nah, berganda ini saya akan mencoba untuk kita lihat dengan regresi berganda dari contoh yang sebelumnya yang kita hitung manual, yaitu kemudian pengaruh pengeluaran, pendapatan serta jumlah anggota dalam keluarga. Nah, kita nah ini ya
pengaruh pengeluaran, pengaruh jumlah anggota keluarga, serta apa sih kita materi kemarin, regresi linier berganda. Kita oh ya, jadi pengaruh pengeluaran dilihat dari pendapatan serta kemudian jumlah anggota dalam keluarga. Jadi ini saya ganti aja ya, pengeluaran ini pendapatan, ini apa, jumlah anggota keluarga. Ini X2, sebentar, pengeluaran, pengeluaran atau Y, pendapatan atau X1. Nah, ini kita punya data ini. Nah, caranya sama. Yang kita lakukan tinggal masuk ke data analisis, tetap pada regresi. Nah, input rank ini kita masukkan nilai X-nya ini pengeluaran, nilai Y-nya pengeluaran, oke. Nilai X ini kita klik double 2 ya, pendapat X1 sama X2. Nah, X1 sama X2. Nah, kita masukkan label, oke, kita centang label. Nah, ini kita centang semua kayak yang di regresi linear sederhana tadi ya. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dari regresi yang ada. Nah, sama dia memunculkan nilai semua. Tabelnya yang muncul juga sama sebanyak 4 tabel. Nah, dari ini kita kemudian dapat melihat persamaan daripada regresinya. Ya, persamaan daripada regresinya. Berarti Y sama dengan yang kita punya ya, Y sama dengan minus 3,089 ditambah dengan 0,858 ditambah dengan 0, berapa itu, 204 X. Itu yang kita punya. Jadi persamaan itu, ini intercept, ini konstanta apa yang kita hasilkan. Nah, dari
Saya ulangi, ini adalah persamaan yang kita hasilkan, Y sama dengan A tambah B tambah CX, itu Y sama dengan minus 308. Nah, 308 tambah 0,858 tambah 0, oh maaf, ini clear, bukan 0,24 ya, keliru, 0,551 itu yang kita dapatkan. Nah, tadi itu persamaan. Sekarang apa kemudian tadi maksud daripada R square? Nah, R square ini dimaksudkan bahwasanya 0,94 ya, 0,94. Ini bisa diartikan bahwasanya variabel daripada pendapatan dan kemudian jumlah anggota dalam rumah itu menentukan besaran daripada pengeluaran. Nah, itu menentukan pengeluaran itu sebesar ulangi, pada nilai R square ini 0,94 ini menandakan bahwasanya variabel X1 ya, variabel X1 pendapatan dan juga variabel X2 jumlah anggota dalam keluarga ini menentukan besaran daripada pengeluaran, yakni sebesar 94,78%. Sedangkan yang lainnya sekitar 0, berapa sih itu yang ini ya, standar error ini ya. Nah, ini ditentukan oleh pengaruh yang lain, faktor yang lain ya, ditentukan oleh faktor yang lain yang ada di faktor yang lain yang kebutuhan dadaan tiba-tiba tidak termasuk dalam pengeluaran rutin yang dihitung. Itu yang dimaksudkan di sana. Itu yang konstanta atau intercept sebesar sebesar 0, minus 3 ya, minus 3 minus 3 minus 3,007 minus 3,007. Nah, ini dia menandakan bahwasanya tanpa adanya pendapatan. Nah, tanpa ada pendapatan dan jumlah jika pendapatan dan jumlah anggota dalam keluarga, maka pengeluaran akan turun sebesar minus 3, sebesar 3,08.
sebesar 3,08. Jadi itu, sedangkan koefisien 0,858 atau 86 ini menandakan bahasanya apabila pendapatan itu naik Rp1, maka pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,858 ya, sebesar 858. Begitupun pada koefisien dari persamaan, yaitu di jumlah anggota keluarga pada X2 yaitu 0,551, mengandung arti apabila jumlah anggota keluarganya itu bertambah 1 orang, maka pengeluaran akan bertambah sebanyak 0,551, akan bertambah sebesar 0,551. Itu yang kemudian yang kita dapat hasilkan, dapat jelaskan dari persamaan regresi berganda. Baik, ini persamaan yang kita hasilkan ini. Jadi Y sama dengan minus 3089 tambah 0,858 tambah 0,551X. Itu yang kita hasilkan dari regresi berganda. Jadi itu ya hampir sama dengan perhitungan manual. Yang berbeda cuma di sini saja, di intercept koefisien ini. Mungkin ada keliruan perhitungan kalau kita di manual. Dan ini sistemnya sudah otomatis akan terdetek. Mungkin ada. Kalau di perhitungan manual kita itu kan dia sebesar 2, kalau nggak salah itu ya, 216 nggak salah ya, minus 21. Ini cuma minus 3. Jadi mungkin ada kesalahan perhitungan. Jadi itu yang kita hasilkan. Penjelasan pun sama. Kita prediksi pengeluaran dari tabelnya pun sama. Ini normal. Kalau normal kita lihat rumusnya seperti apa ya. Kita lihat saja rumusnya. Ya seperti ini, 92%. Kalau pendapatan pengeluaran kalau hanya pendapatan saja berpengaruh terhadap pengeluaran, ini dia dapatnya berapa ya. Ini kalau dia yang ini jadi kita bisa dapat melihat dari beberapa alternatif yang muncul, karena dia ini adalah gabungan dari
gabungan dari dua variabel dua variabel x, dua variabel bebas, dua variabel bebas, maka kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, secara pasti kalau dari grafik yang dimunculkan ini ya, dari grafik yang dimunculkan. Kalau kita ini pengaruhnya beda-beda. Ini pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran, regresinya sekian, pengaruh pengeluaran terhadap jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran sekian. Jadi kita bisa ketemu ini misalnya minus 1,5862, ini 3,25. Ya, itu yang kita hasilkan dari regresi linear berganda. Misalnya persamaan regresi yang kita hasilkan, kita dapat melihat dari tabel regresi yang dari Excel itu di ANOVA, tapi yang di baris ke tabel kedua yang intercept pendapatan dan juga X1 sama X2. Nah, ini jadi ini duluan, Y sama dengan ini tambah ini X. Nah, sedangkan ini signifikansinya berbedanya pada 5%. Dia pengaruhnya sebesar apa? Pengaruhnya sangat kuat ya, 94,78%. Kita lihat daripada R square. Ya, kita lihat daripada R square-nya ini kalau kita kalikan 100% berarti 94,78%. 94,78% pengaruh dari kemudian hubungan antara pengeluaran, pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga. Nah, dalam artian ketika jumlah anggota dalam keluarga dan juga pendapatan itu 0, tidak ada, maka pengeluarannya itu akan turun sebesar minus 3,089. Nah, minus 3,089 atau sebesar 389.000. 300 ya 389.000. Sedangkan ketika pendapatan itu naik Rp1, maka pengeluaran akan naik juga sebesar 0,858 atau pengeluaran akan naik sebesar 85.800. Rupiah, 85.800 rupiah. Sedangkan ketika ini ya, ini
ketika jumlah anggota keluarga itu bertambah 1 orang, maka pengeluaran akan bertambah sebesar 0,551, atau pengeluaran akan bertambah sebesar Rp55.100 ketika ketika jumlah anggota dalam keluarga itu bertambah 1 orang. Jadi ini kalau konstan, pengeluaran kalau konstan maka akan turun, ya, pengeluarannya akan turun. Nah, ini ketika naik Rp1 pendapatannya, maka pengeluaran akan naik. Ini juga ketika jumlah anggota keluarga bertambah 1 orang, maka pengeluaran juga akan naik. Itu yang ini saya ganti nama hasil regresi berganda. Oke, saya save. Nah, itu materi terakhir kita. Tadi sudah di grup sudah saya bagikan materi ya, sudah saya bagikan jadwal ya, jadwal ujian. Sudah saya bagikan jadwal ujian. Silakan belajar. Materi kita adalah, kalau pasca middle itu mulai ukuran variansi ya. Tapi nanti soalnya saya akan mulai dari hipotesis ya, hipotesis sampai terakhir ya, hipotesis sampai terakhir. Untuk regresi, untuk soal regresi nanti ada 2 bentuk, jadi nanti soal regresinya akan akan ada 2, yaitu satu perhitungan manual dan satunya menggunakan komputer. Jadi saya kasih tahu dari sekarang supaya teman-teman yang kemudian di rumah tidak ada komputer ataupun laptop itu bisa meminjam ke temannya atau tetangga samping untuk kemudian bisa, kalau sesuai jadwal itu kita statistik itu ujiannya hari terakhir ya, hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 22, jadi masih 2 minggu lagi. Jadi dimulai dari sekarang. Jadi misalkan ada teman, bro, sis, tanggal 22 laptopnya saya pinjam ya, atau saya main ke rumah kamu, saya ada ujian yang menggunakan aplikasi Excel. Saya pinjam sebentar ya, 1-2 jam untuk mengerjakan soal. Mungkin kita ngasih tahu, saya ngasih tahu seperti ini supaya biar teman-teman sudah prepare duluan untuk itu. Jadi soalnya mulai dari hipotesis sama ya, hipotesis pun ada aplikasi komputernya juga. Jadi nanti soalnya ada 3 saja, hipotesis sama regresi sederhana sama regresi linear berganda. 3 soal. 3 soal, jawabannya ada 6 tapi. Nah, soal 1 AB, soal kedua juga AB, soal ketiga juga AB. Jadi A itu hitungan manual, B itu berarti penggunaan daripada Excel, penggunaan Excel. Jadi saya ngasih tahu dari jauh-jauh hari, 2 minggu lagi ya ujian jadwalnya yang untuk statistik. Jadi teman-teman sudah bisa prepare, pinjam ke teman atau segala macam untuk itu, untuk di sana. Nah, ya tugasnya saya belum sempat ngupload juga, tugasnya tetap saya nanti upload untuk dikerjakan. Nah, itu untuk buat jaga-jagaan
ya, buat nilai cadangan. Kalau ada yang nilainya jelek, itu tugas tugas itu bisa mengatrol nilainya. Alhamdulillah, saya doakan teman-teman nilainya bagus semua, sehingga apa namanya, sehingga saya tidak susah-susah untuk mengatrol nilai. Kalaupun ada yang nilainya tetap kurang bagus, akan saya katrol dari nilai tugasnya. Tapi bukan berarti nilai tugas tetap semuanya saya akan melihat. Jadi misalkan yang hasilnya yang bagus, tetap nilainya tugasnya juga saya tambahkan juga. Sudah bagus ditambahkan juga dari nilai tugas, ya tambah bagus lagi, kan seperti itu. Itu dari saya di pertemuan terakhir ini. Sekali lagi, jadwalnya 2 minggu lagi, tanggal 22 Desember untuk jadwal statistik. Tanggal 22 Desember berarti masih ada waktu teman-teman kemudian latihan soal di rumah, kerjakan sendiri soal-soal di rumah itu, di otak-atik, diganti besaran nilainya, kemudian dihitung-hitung sendiri. Yang punya komputer, punya laptop, bisa otak-atik mengolah data pakai Excel. Dihitung untuk itu. Ya, statistik hari terakhir, Rabu hari terakhir. Nah, itu Bapak Ibu lagi, teman-teman sekalian, ya, selamat belajar. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Tetap kita ketemu. Kalau ada yang tidak paham di mana, kita ngobrol aja, diskusi aja nanti Sabtu. Jadwal kuliahnya tetap kita masuk, kita diskusi aja hari Sabtu untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Kita bisa berdiskusi untuk memaksimalkan potensi yang ada, waktu yang ada. Yang tidak paham kita diskusi supaya tidak menyia-nyiakan itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.